Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Iya, Kakak Putri apa kabar pada pagi hari ini? Baik dan luar biasa. Kakak Eki? Baik dan luar biasa. Iya, semuanya baik dan luar biasa ya. Iya, sebelum kita mau beribadah, kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Titin. Nah adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Nah, sikap berdoa semua, jangan ada yang bermain. Ya, mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersiap untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, walaupun kami hanya beribadah dari rumah. Tuhan memberkati kami agar supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu sebentar. Tuhan Yesus berkati ibadah kita pada pagi hari ini dari permulaan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Iya, kita tadi sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita akan memuji memuliakan Tuhan. Semuanya siap? Semua siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Iya, jangan sambil pegang HP ya. Jangan tidur. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil semangat ya, oke. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya. Oke, kita bersuka cita. Iya, Tuhan Yesus sudah cinta semua anak seperti lagu ini. Tuhan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan.
cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cindy. Sebelum itu kita angkat pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Cindy. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, dan doa ini akan Kak Cindy pimpin. Nah, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan bimbing dan berkati kami agar kami bisa memahami akan cerita firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Kakak Cindy yang akan bercerita. Tuhan berkati dia supaya dia bisa bercerita seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Nah, sebelum Kakak Cindy bercerita tentang cerita hari ini, Kakak Cindy tanya dulu, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Terdapat di mana ayat hafalan minggu lalu? Di Keluaran 33 ayat berapa? 14. Yang bunyinya, aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, sebelum Kakak Cindy bercerita hari ini, ada yang masih ingat ini gambar apa? Tentang apa ini gambarnya? Coba lihat. Ada seorang bapak, ada seorang anak, ada seorang ibu, dan ada rombongan ini. Mereka lagi apa ini? Lagi siap-siap mau kemana? Atau mau keluar dari daerah mana mereka ini? Mereka ini ternyata mau siap-siap keluar dari Mesir. Coba lihat, banyak mereka bawa ini barang-barang. Mereka mau keluar dari tanah Mesir karena di tanah Mesir mereka disiksa. Di tanah Mesir mereka tidak hidup enak. Mereka disiksa oleh bangsa Mesir dan Raja Firaun. Jadi mereka ini mau siap-siap keluar dari tanah Mesir. Ada yang masih ingat siapa yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir? Ada yang masih ingat? 2 orang. Siapa namanya? Kakak beradik. Namanya siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Namanya Musa dan Harun. Ya, jadi Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan
Musa dan Harun dibawa pimpinan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, cerita Kakak Cindy pada hari ini terdapat di Alkitab. Nanti minta tolong sama orang tuanya untuk buka. Itu terdapat di Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31 yang berjudul Menyeberangi Laut Teberau. Ya, jadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan dengan Musa dan Harun. Musa dan Harun memimpin mereka di depan mereka. Mereka berjalan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Suatu hari mereka beristirahat di tepi laut yang sangat luas. Mereka beristirahat di tepi laut. Nama laut itu Laut Teberau. Di tepi laut itu mereka beristirahat. Bapak-bapak membangun kemah-kemah untuk beristirahatan mereka. Nah, ibu-ibu memasak untuk makanan mereka, makan siang mereka. Nah, anak-anak sibuk bermain di pinggir laut itu. Mereka sedang asik melakukan segala aktivitasnya. Apa yang terjadi? Ternyata ada suara bunyi kereta kuda. Tuk-tak, 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 tuk-tak. Hah? Apa yang terjadi? Itu kereta kuda siapa itu? Ternyata tentara Mesir mengikuti bangsa Israel sampai ke pinggiran danau Teberau itu. Ternyata tentara Mesir tidak membiarkan sepenuhnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka masih mengejar bangsa Israel. Dan kuda mereka semakin kencang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel sangat ketakutan, sangat kebingungan. Mereka berteriak, "Tolong, tolong! Tuhan, tolong kami, Tuhan! Tuhan, tolong kami!" Mereka sangat ketakutan. Dan bapak-bapak tadi yang sedang mendirikan kemah, mereka lipat kembali kemahnya. Mereka atur kembali kemahnya. Ibu-ibu tadi menyimpan kembali makanan-makanannya. Dan anak-anak berkumpul dengan keluarganya. Mereka sangat takut. Tentara Mesir akan membawa mereka, akan membunuh mereka. "Ayo kita lari," mereka bilang, berteriak. "Ayo kita lari, ayo kita lari." Tapi mereka tidak bisa lari. Karena di depan mereka ada laut yang sangat luas. Di samping kanan, di samping kiri mereka ada gunung yang sangat tinggi. Dan di belakang mereka tentara Mesir terus mengejar mereka pakai kereta kuda. Mereka sangat takut dan kebingungan. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka menghampiri Musa. Mereka bilang sama Musa, "Musa, mengapa engkau membawa kami kemari? Kau lihat, itu tentara Mesir hendak mengejar kami, hendak membunuh kami." Kira-kira apa yang Musa jawab? Musa bilang, "Jangan takut. Percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita." Musa bilang sama bangsa Israel, "Jangan takut. Percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita." Lalu setelah Musa berbicara begitu kepada bangsa Israel, Musa pergi menyendiri, meninggalkan bangsa Israel. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang Musa bilang sama Tuhan? Musa bilang, "Tuhan, tolong kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa pergi dari tempat ini. Di depan kami laut yang sangat luas. Kiri kanan kami gunung yang sangat tinggi. Sedangkan tentara Mesir ada berada di belakang kami mengejar kami." Musa berdoa begitu kepada Tuhan. "Apa yang harus kami lakukan Tuhan?"
Musa minta tolong sama Tuhan. Apa yang Tuhan jawab? Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Tuhan bilang kepada Musa, Musa, ulurkanlah tongkatmu ke laut itu. Tuhan perintahkan Musa, Musa, ulurkanlah tongkatmu ke laut itu. Dan Musa melakukannya. Musa mengulurkan tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi kepada laut itu? Ada yang bisa tahu apa yang terjadi? Setelah Musa mengulurkan tongkatnya ke laut, yang terjadi coba lihat. Lautnya terbelah menjadi dua. Coba lihat ini. Lautnya terbelah menjadi dua. Sehingga ada jalan bagi bangsa Israel. Ada jalan keluar untuk lari meninggalkan tentara Mesir. Jadi setelah Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan membukakan jalan buat Musa dan bangsa Israel dengan membelah laut menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa berjalan sampai ke seberang. Apa yang terjadi kepada tentara-tentara Mesir tadi? Tentara Mesir tadi, Tuhan mengacaukan kudanya, Tuhan mengacaukan keretanya, sehingga bangsa Mesir tadi tidak dapat mengejar bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berjalan melewati laut ini, setelah bangsa Israel sampai ke seberang, laut kembali seperti semula. Laut tidak terbelah lagi, laut kembali normal seperti semula. Sehingga tentara Mesir tadi tidak bisa mengejar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel. Asalkan apa tadi yang dikatakan Musa, asalkan kita jangan takut. Percaya saja, Tuhan akan menolong kita. Nah, cerita Kakak Cindy hari ini kita bisa belajar tentang saat kita tidak bisa melihat sebuah jalan seperti bangsa Israel tadi. Tidak ada sudah jalan di depan laut, di samping kiri kanan gunung yang sangat tinggi. Kita sudah tidak bisa ada jalan. Pasti tentara Mesir akan membunuh kita. Tapi Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel dengan membelah laut Teberau itu menjadi dua. Sehingga bangsa Israel ini bisa berjalan ke seberang. Kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus akan membukakan jalan bagi kita saat kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat jalan di depan itu. Tuhan pasti akan menolong kita dan membukakan jalan buat kita. Kita bisa belajar juga dari siapa tadi? Bapak Musa. Dia bilang apa? Jangan takut. Kita jadi anak-anak jangan takut. Kita harus percaya saja kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita dan membukakan jalan bagi kita. Ya, hari ini Kakak Cindy juga punya ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama dengan yang minggu lalu. Terdapat di mana? Di Keluaran 33 ayat 14 yang berbunyi, aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, itu ayat hafalannya ya. Masih sama dengan yang minggu lalu. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Cerita kita pada hari ini tentang menyeberang laut Teberau. Ya, sekian cerita Kakak Cindy pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ceritanya yang telah dibawakan oleh Kakak Cindy. Ceritanya tentang apa ya? Tentang apa adik-adik? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa Kak Putri? Tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang laut yang terbelah dua. Iya, pintar adik-adik. Nah, cerita tadi itu berkisah tentang penyertaan Tuhan saat Dia buka jalan bagi kita semua. Iya, seperti pujian ini yang berkata Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Iya, pasti Tuhan buka jalan dan menuntun kita saat kita berserah pada Tuhan. Iya, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Iya. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat semua teman-teman, anak-anak sekolah minggu, kelas balita, di rumah masing-masing yang sampai pada saat ini selalu setia untuk ikut beribadah. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan kesehatan tubuh supaya kami semua bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan anak kelas balita. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan supaya kakak-kakak tetap setia dalam melayani. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mama papa kami. Pada saat mereka bekerja, dimanapun berada, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak terlantar, buat fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu, dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi mereka. Kiranya kasih setia Tuhan selalu ada untuk mereka. Tuhan Yesus, beri kuat sehat kepada kami semua, agar pada minggu depan kami boleh bersama-sama lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah memuji memuliakan Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan
berkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.